Selamat siang, Bu Monik dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Jonathan Jason Yusman, bersama Vincent Setiadi Kurniawan, Giovanni Selin Natalia, Mesya Giovanni Mulin, dan Nisa Stefani akan melakukan presentasi mengenai bahasa pemrograman PHP dan CRUD. Bahasa pemrograman PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Dan PHP merupakan singkatan dari Professional Homepage. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. PHP Language adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source. PHP merupakan bahasa server-side scripting, sehingga skrip yang menggunakan PHP akan di-running pada server. Pada awalnya, PHP ini merupakan program CGI yang dikhususkan untuk menerima input melalui form yang ditampilkan dalam web browser. Karena sifatnya yang open source, user dapat memodifikasi dan mengembangkan bahasa pemrograman ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Bahasa pemrograman PHP sudah sangat populer digunakan bahkan oleh platform besar seperti Facebook. PHP umumnya digunakan dalam pembuatan website, namun PHP dapat digunakan juga dalam pembuatan aplikasi. PHP digunakan oleh 81,7% dari semua situs web yang bahasa pemrogramannya di sisi servernya diketahui. Skrip PHP akan dieksekut di server yang kemudian hasilnya dijadikan dalam bentuk HTML dan akan dikirim ke browser. PHP dapat digunakan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Keunggulan dari PHP itu sendiri yaitu yang pertama, PHP bersifat open source sehingga dapat diakses secara gratis. Yang kedua, PHP dapat digunakan pada multi-platform. Yang ketiga, PHP mudah dipelajari. Dan yang terakhir, bahasa PHP yang masih tergolong ringan. Kekurangan dari PHP sendiri yaitu tidak terlalu aman karena open source-nya, karena file teks ASCII seringkali tersedia dengan mudah. Kedua, tidak cocok untuk aplikasi web berbasis besar. Ketiga, memiliki tipe yang lemah yang dapat menyebabkan data dan pengetahuan yang salah bagi pengguna. Yang keempat, kerangka PHP harus belajar menggunakan fungsi bawaan PHP untuk menghindari penulisan kode tambahan. Yang terakhir, PHP memiliki kualitas yang buruk dalam menangani kesalahan. PHP tidak memiliki alat debugging yang dibutuhkan untuk mencari kesalahan dan peringatan. Selanjutnya adalah sintaks dasar PHP. Sintaks dasar dari PHP ini memiliki beberapa penulisan dasar. Contohnya seperti pada tanda awal, bisa menggunakan tanda kurang dari, tanda tanya, lalu PHP. Untuk di akhir halamannya bisa menggunakan tanda tanya dan tanda lebih dari. Yang kedua adalah semikolon yang digunakan sebagai tanda pemisah antara perintah yang satu dengan perintah lainnya. Selanjutnya adalah untuk membuat sebuah variabel diawali dengan tanda $. Variabel tidak boleh menggunakan spasi ataupun tanda baca lainnya. Uppercase dan juga lowercase sangat berpengaruh dalam penulisan variabel ini. Berikut adalah contoh sintaks PHP. Contohnya adalah tanda kurang dari, tanda tanya, lalu PHP, tanda $example untuk membuat variabel example, kemudian sama dengan tanda kutip, contoh sederhana, lalu diakhiri dengan semikolon. Lalu echo yang digunakan untuk print dari variabel example. Lalu pada akhir halamannya menggunakan tanda tanya dan juga tanda lebih dari. Output yang keluar akan berbentuk kalimat contoh sederhana. Berikutnya adalah CRUD. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat istilah ini merupakan fungsi utama yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sebuah basis data. 4 poin dari CRUD tersebut juga membuktikan bahwa fungsi utama melekat terhadap penggunaan database rasional, beserta dengan aplikasi pengolahannya seperti MySQL, Oracle, dan lainnya. Berikut merupakan fungsi dari CRUD. Yang pertama, create berfungsi untuk membuat record baru dalam sistem basis data. Kemudian read berfungsi untuk mencari atau mengambil sebuah data tertentu yang terdapat dalam sebuah tabel dengan membaca nilainya. Update berfungsi untuk melakukan perubahan data yang berada dalam database. Dan yang terakhir adalah delete, berfungsi untuk menghapus data yang berada dalam database. Kelebihan atau keunggulan dari CRUD. Yang pertama, dapat digunakan dengan berbagai macam bahasa pemrograman dikarenakan fungsi dari CRUD cukup fleksibel. CRUD dapat digunakan
di dalam beberapa bahasa pemrograman, contohnya seperti bahasa PHP, JavaScript, SQL, Python, dan lainnya. Selain itu, CRUD juga dapat digunakan di framework seperti CodeIgniter dan Laravel. Yang kedua, operasi pemrograman dari CRUD terbilang cukup kompleks. Yang terakhir, dapat mendukung tampilan UI agar berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam CRUD dapat mendukung tampilan user interface menjadi lebih tertata dan akurat. Oke, selanjutnya adalah contoh code yang sangat sederhana mengenai penggunaan CRUD pada bahasa pemrograman PHP. Pertama-tama, mari kita siapkan database yang akan kita gunakan. Pada contoh ini, saya mengakses database-nya dengan PHP MyAdmin, dan saya menggunakan Laragon, sehingga kita dapat mengakses database-nya dengan mengetik localhost/php MyAdmin pada browser kita, atau hanya dengan mengklik ikon database pada Laragon. Berikut merupakan tampilan dari PHP MyAdmin. Lalu, kita perlu membuat database baru, dan pada contoh ini, saya membuat database baru dengan nama kelompok 3. Setelah database terbentuk, maka kita dapat membuat tabel baru dan saya memberi nama biodata pada tabel ini. Tabel ini berisikan tentang biodata anggota kelompok 3 dan data-data yang kita simpan dapat kita deklarasikan dalam kolom-kolomnya. Misalnya, kita mau menyimpan ID sebagai primary key, sehingga kita harus mengatur kolom ini dengan auto increment agar setiap terjadinya penambahan data baru, ID-nya akan bertambah secara otomatis. Lalu berikutnya adalah nama dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 30 dan domisili dengan tipe data varchar juga dengan panjang karakter 20. Lalu kita save, maka tabel sudah terbentuk dengan data yang masih kosong. Untuk memasukkan data, kita dapat memasukkan langsung melalui insert data pada database. Namun pada kali ini saya mencontohkannya melalui PHP. Kita dapat membuat folder baru pada folder www dalam folder Laragon dengan nama kelompok 3. Lalu, kita dapat membuka VS Code atau text editor lain dan membuat project baru dengan menggunakan folder yang telah dibuat sebelumnya. Dan saya membuat file baru tersebut dengan nama crud.php. Setelah file terbentuk, maka kita bisa memulai mengetik code untuk melakukan operasi crud, dan pada contoh ini, saya menggunakan ekstensi PDO atau PHP Data Object. Pada prinsipnya, kita harus membuat koneksi ke database, mempersiapkan query SQL, mengeksekusi SQL, dan menampilkan hasil query-nya. Berikut merupakan kode untuk operasi create pada crud. Pada kode ini, tidak ada data yang ditampilkan karena menggunakan query insert, sehingga tahapan keempat kita skip. Dan dapat kita lihat hasilnya dengan menjalankannya melalui localhost, maka akan ada data baru yang masuk ke dalam tabel biodata. Lalu, untuk menjalankan operasi read atau menampilkan datanya, maka kita perlu menampung hasil query dalam sebuah variabel, dan saya memakai nama keranjang sebagai nama variabelnya. Dan pada SQL-nya, kita ganti dengan select bintang from biodata. Lalu, pada tahap keempat, kita melakukan perulangan dengan kode berikut agar ketika masih ada data yang bisa di-fetch, maka akan terjadi perulangan tersebut. Sekarang kita lihat hasilnya, dan dapat kita lihat bahwa datanya sudah tampil. Pada tahapan update, kita tidak menggunakan tahapan 4 kembali, sehingga variabel keranjang juga tidak diperlukan, dan kita hanya perlu mengganti tahapan kedua saja dengan kode berikut ini. Lalu, dapat kita lihat hasilnya dengan menjalankannya pada localhost dan data pun terupdate. Dan untuk operasi delete, kita hanya perlu mengganti tahapan kedua dengan kode berikut. Lalu, kita jalankan pada localhost dan meng-refresh database, maka data pun terhapus. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, mudah dimengerti, dan terima kasih.